Motor tanpa piston mungkin mustahil bisa jalan, karena piston ibarat jantung yang jadi penggerak di dalam mesin. Piston berfungsi buat memamparkan campuran bensin dan udara yang akan diledakkan oleh api dari busi, sehingga berubah menjadi tenaga yang menggerakkan kendaraan. Tapi motor dari Suzuki ini nyeleneh guys, mau sampai jungkir balik nyari pistonnya dijamin nggak akan ketemu. Nah, rentang masa 1970 sampai 1980-an menjadi eranya pabrikan motor menampilkan inovasi luar biasa. Saat itu pabrikan motor tidak memikirkan soal keuntungan, melainkan berlomba-lomba menghadirkan teknologi yang belum ada di kompetitor, membuat motor yang unik dan lain dari yang lain. Nggak cuma menghadirkan apa yang belum ada, tapi juga bisa dengan menghilangkan komponen yang umumnya ada pada sebuah motor. Contohnya piston, yang hampir ada di semua mesin pembakaran internal. Bagaimana kalau sebuah motor pakai mesin yang tak memerlukan piston? Simak sampai habis guys, karena kali ini WQW akan membahas motor unik dari Suzuki, yaitu Suzuki RE5 yang diluncurkan pada tahun 1973 sampai 1974. Jika teman-teman suka dengan lifestyle otomotif, tidak ada salahnya untuk subscribe WQX dan beri warna biru pada tombol like di bawah. Selamat menonton. Nah, yang bikin unik dari motor ini karena mesinnya memang tak punya piston, sebab berjenis mesin rotary alias Wankel. Nah, karena itu namanya RE, memang berasal dari kata rotary engine. Kalau anak mobil pasti paham nih, mesin rotary ini sudah terkenal karena diterapkan pada mobil Mazda RX series seperti Mazda RX-7 dan RX-8. Sistem kerjanya tidak seperti mesin biasa yang pakai piston dan penggerak maju mundur. Mesin Wankel menggunakan rotor yang berputar pada poros engkol. Nah, karena rotor tersebut memiliki 3 sisi permukaan rongga, maka ruang pembakaran pada mesin rotary berputar searah dengan putaran rotor. Alasan Suzuki menerapkan mesin Wankel pada RE5 ini karena punya tenaga yang dihasilkan lebih mulus pada putaran awal. Begitu juga torsi yang lebih halus, minim getaran, dan komponen mesin lebih sedikit. Performa Suzuki RE5 ini juga sebenarnya tidak jelek-jelek amat guys. Powernya bahkan tembus 62 daya kuda dengan torsi maksimal 74,4 Nm di 3000 rpm saja. Tapi kenapa motor Suzuki dengan mesin Wankel ini kurang sukses di pasaran? Itu karena memasang mesin Wankel di motor adalah langkah yang bisa dikatakan sangat nekat. Pertama, mesin Wankel yang besar bikin bobot kosong Suzuki RE5 jadi berat banget, mencapai 230 kg. Selanjutnya, mesin Wankel punya suhu yang tinggi di leher knalpotnya, bahkan sampai 927 derajat Celcius guys. Itu sebabnya leher knalpot Suzuki RE5 didesain punya pendingin sendiri, seperti mesin pesawat jet. Lalu mesin Wankel di Suzuki RE5 ini punya sistem oli yang total loss seperti motor 2 tak. Jadi mesti sering banget ganti oli nih. Suzuki RE5 adalah satu-satunya sepeda motor bermesin rotary yang diproduksi secara massal di Jepang. Hal ini didukung oleh mesin rotary NSU Wankel 497cc. Pabrikan-pabrikan sepeda motor asal Jepang lainnya sebelumnya juga sudah memiliki perwarupa dari motor bermesin rotary. Tetapi hanya Suzuki yang berani memproduksi massal motor ini. Desain dasar mesin rotary sendiri dibuat pada tahun 1924 oleh Profesor Felix Wankel. Tetapi baru pada tahun 1957, prototipe kerja dari mesin unik ini dikembangkan oleh NSU di Jerman. Keuntungan utama dari desain ini adalah kurangnya getaran, pita daya yang lebih luas, dan rasio daya terhadap berat yang lebih tinggi daripada siklus motor mesin piston reciprocating konvensional. Selain Suzuki, pabrikan lain pun bereksperimen dengan mesin rotary,
seperti Vanvin OCR 1000 dari Belanda, DKW atau Hercules W2000 dari Jerman, dan Norton Classic Limited Edition buatan Inggris pada tahun 1988. Suzuki RE5 diluncurkan di Tokyo Motorcycle Show pada tahun 1973 dan diproduksi antara 1974 dan 1976. Ada dua model produksi RE5, model 1975 yang M dan model A 1976 yang mengadopsi gaya yang lebih konvensional, dan banyak model A yang dikonversi menjadi model M. Perubahan utama untuk tahun 1976 termasuk perubahan warna, panel instrumen bergaya GT 750, blinkers, lampu belakang dan rumah lampu depan. Nah, pada akhir masa produksinya, total sekitar 6.000 RE5 telah diproduksi guys. Dan publik saat itu menganggap Suzuki RE5 adalah motor yang mahal, tapi nggak punya performa yang jauh lebih baik dengan mesin 4 tak yang biasa. Punya teknologi yang jauh melebihi masanya, malah membuat Suzuki RE5 ini nggak laku guys, meskipun dengan riset dan pengembangan yang mumpuni oleh insinyur-insinyur Suzuki. RE5 bermesin rotary ini terbukti lebih boros bahan bakar. Dengan suhu pembakaran yang lebih tinggi, motor ini berjuang untuk memenuhi standar emisi baru. Nah, pada akhirnya Suzuki RE5 akhirnya disuntik mati karena penerimaan publik yang kurang baik terhadap teknologi mesin dari rotary ini. Motor ini sendiri punya kecepatan tertinggi 179 km per jam, dirancang sebagai mesin touring yang nyaman. Nah, mesin ini sendiri tidak pernah dimaksudkan untuk menantang superbike Jepang lainnya dengan rasio kekuatan dan berat yang lebih tinggi. Akhirnya Suzuki pun harus menanggung kerugian cukup besar karena biaya untuk meriset mesin Wankel ini termasuk tinggi guys. Nah, kalau penasaran sama suaranya yang aneh dan lain dibanding motor biasa, coba kalian dengerin sendiri nih. Saat motor Suzuki RE5 lagi langsam atau sedang stasioner, terdengar suara seperti ini. Jadi gimana nih guys menurut kalian? Sepertinya cukup merepotkan jika memiliki motor ini di rumah. Nah, semoga video ini menambah referensi teman-teman. Dan jika teman-teman suka dengan lifestyle otomotif, tidak ada salahnya untuk subscribe WeQuake dan beri warna biru pada tombol like di bawah. Terima kasih.